Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Paramita Rusadi, Ika Paramaisela Nur Zahrani, Friska Wulandari, Fadia Paramita Ramadhani, Florencia Hani, Diah Nandana Rahman, Aulia Nur Fadilah, dan Henry Wahyu Putra Arzaki. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan pembahasan. Sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan esai dari kelompok 6. Pendahuluan. Indonesia adalah negara kepulauan di mana terdapat banyak budaya di dalamnya. Salah satunya yaitu pariwisata. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain yang bersifat sementara. Pariwisata apabila ditinjau dari segi budaya secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia, karena dengan adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki suatu negara, seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama, atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan Indonesia. Di Indonesia sendiri, sektor yang unggul dalam pengembangan daerah yaitu sektor pariwisata yang berkembang saat ini. Pariwisata yang ramai dikunjungi sampai saat ini oleh kaum milenial yaitu pada pariwisata pendakian di gunung. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki gunung terbanyak di dunia. Indonesia menjadi peringkat ketiga yang mempunyai banyak gunung setelah Amerika dan Rusia. Di Indonesia ada 127 gunung yang masih aktif. Gunung api aktif atau yang sering disebut sebagai aktif volcano adalah jenis gunung api yang masih melakukan aktivitasnya, yaitu mengeluarkan magma atau erupsi. Bahkan dapat menjadi penyebab adanya gempa. Jenis gunung api ini biasanya mengeluarkan erupsi minimal 1 kali dalam 10.000 tahun terakhir. Objek wisata gunung yang sangat dikagumi para kaum milenial pada saat ini salah satunya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung yang masih aktif dan paling terkenal sebagai objek wisata di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut. Itu berada dalam 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Gunung Bromo bukan hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi sudah menjadi agenda kunjungan wisata bagi masyarakat di dunia. Tidak pernah sepi dari kunjungan para turis maupun penduduk lokal, bahkan mereka betah untuk tinggal di sana berhari-hari. Di sekitar kawasan wisata Gunung Bromo memiliki fasilitas yang cukup memadai layaknya sebuah tempat wisata standar internasional, seperti penginapan, hotel, restoran, toko-toko souvenir, dan telepon umum. Kebanyakan dari kaum milenial karena menjadi daya tarik tersendiri dari berkembangnya inovasi dan teknologi canggih atau modern yang dapat digunakan sampai masa yang akan mendatang. Bromo sebagai objek wisata. Adanya tempat menginap, berbagai hotel dan penginapan dapat ditemukan di sekitar area Taman Nasional Bromo Semeru. Mulai dari losmen dengan hotel berbintang 4 dapat dijadikan pilihan untuk menginap di Bromo. Rata-rata setiap hotel memasang tarif yang terjangkau. Adanya tempat bersantap agak sedikit untuk menemukan tempat makan di area ini, terutama pada malam hari.
Akan tetapi apabila Anda menginap di Desa Wonokiri sekitar 3 km ke bawah, tepatnya di Tosari, dapat ditemui beberapa warung makanan yang buka dan menjajakan makanannya hingga pukul 9 malam. Dapat berkeliling di sekitar area Taman Nasional dengan menyewa kendaraan jenis Jeep 4x4. Jika hanya ingin berkeliling di sekitar area Lautan Pasir Bromo, dapat menyewa kuda yang banyak tersedia di sana. Adapun hal-hal lain dan dilihat atau dilakukan di area ini adalah dapat mengunjungi beberapa objek, salah satunya Cemoro Lawang, salah satu pintu masuk menuju Taman Nasional yang banyak dikunjungi untuk melihat dari kejauhan hamparan lautan pasir dan kawah Bromo dan berkemah. Lautan Pasir Tengger dan Gunung Bromo, berkuda dan mendaki Gunung Bromo melalui tangga Gunung Batok dan Gunung Semeru. Di sana juga dapat membeli oleh-oleh atau cindramata di sekitar poin area yang biasa digunakan untuk melihat matahari terbit. Di area ini banyak terdapat kios cindramata seperti dagang kaos, desit, kuplu, syal, dan lainnya. Selain itu, di sekitar area Laut Pasir juga terdapat beberapa penjajah cindramata yang menjual kaos, desit yang bertuliskan Gunung Bromo Semeru. Pendapatan industri pariwisata Gunung Bromo diperkirakan anjlok lebih dari 500%. Total pendapatan pelaku usaha wisata Bromo dalam 2-3 bulan biasanya mencapai lebih dari 500 miliar. Aktivitas pariwisata di Gunung Bromo pada 2018 tercatat senilai 560 miliar. Angka itu naik menjadi 596 miliar pada tahun 2019. Pendapatan para pengusaha di sektor wisata Gunung Bromo langsung anjlok karena pandemi COVID-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020. Secara keseluruhan, kegiatan wisata Gunung Bromo tutup hampir setahun. Catatan Balai Besar TNBTS pada tahun 2018 misalnya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo sebesar 825.000 turis, sebanyak 800.000 merupakan wisatawan lokal dan 25.000 adalah wisatawan mancanegara. Lalu di tahun 2019, ada 721.000 wisatawan yang berlibur ke Gunung Bromo, dari 699 wisatawan lokal dan 22.000 wisatawan mancanegara. Sedangkan di tahun 2020 ada sebanyak 196.000 wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo, terdiri dari jumlah 193.000 wisatawan lokal dan 2.600 dari wisatawan mancanegara. Dampak lain dari merosotnya jumlah kunjung wisata adalah turunnya pendapatan negara bukan pajak atau disingkat PNBP melalui penjualan tiket di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Data yang mereka miliki pada periode 2018, Balai Besar TNBTS menyetorkan ke BNBP sebesar 26 miliar lebih kepada negara. Lalu periode 2019 sebesar 22 miliar lebih, dan periode 20 jumlah PNBP yang disetorkan negara hanya 6 miliar. Dan juga gara-gara kebakaran hutan pada akhir September 2019 disusul program pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional yang rutin berlangsung sepanjang bulan Januari sampai Maret setiap tahun. Lalu saat hendak buka, terjadilah pandemi COVID-19 pun melanda. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau yang disebut TNBTS, menurut Samin, Kepala Seksi, tidak mengalami kerugian ekonomi yang besar karena tugas pokok TNBTS adalah konservasi dan pelestarian kawasan. Meski begitu, penutupan aktivitas wisata Gunung Bromo menurunkan realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari pariwisatawan. Tempo tercatat pada tahun 2019, Balai Besar TNBTS membukukan capaian PNBP sebesar 22,86 miliar. Ini gagal mencapai 16 miliar. Pembahasan. Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada, maka dibutuhkannya inovasi untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin pergi ke sana.
Solusi yang kami sarankan yaitu adanya aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, di mana aplikasi tersebut banyak menemukan solusi seperti adanya travel dan lain-lain. Kita juga dapat mengoptimalkan aplikasi tersebut untuk mempromosikan dan untuk memasukkan wisata di kawasan Gunung Bromo. Kita dapat mengetahui apa itu Instagram, Facebook, dan TikTok, dan apa manfaatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera kotak, Instamatic, dan Polaroid. Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Facebook dapat diakses dari perangkat dengan konektivitas internet seperti komputer, laptop, dan smartphone. Sedangkan TikTok merupakan sebuah aplikasi di mana para pengguna bisa berbagai video masuk dengan durasi pendek. Dengan adanya TikTok, para pengguna dapat berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas. Lalu video tersebut dapat dibagikan di berbagai belahan dunia. TikTok juga dapat dimainkan dengan hanya men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tidak hanya pada beberapa aplikasi tersebut saja yang dapat mengetahui tentang Gunung Bromo, tetapi juga dapat mengunduh aplikasi yang terkait dengan travel, salah satunya seperti aplikasi Traveloka. Traveloka merupakan aplikasi yang dapat membantu setiap orang untuk mengakses perjalanan, mulai dari cek harga tiket, transportasi, harga hotel, harga tempat yang ingin dikunjungi, sampai dengan pemesanan tiket transportasi, pemesanan kamar hotel, dan tempat yang ingin dikunjungi. Traveloka dapat memudahkan masyarakat untuk yang ingin berpergian ke suatu tempat, karena dengan adanya perkembangan zaman yang saat ini sedang canggih dan selalu berkembangnya teknologi, maka dapat memunculkan beberapa aplikasi yang dibuat untuk memudahkan orang-orang mengetahui sesuatu yang ingin diketahui dan dituju. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kelima, yaitu jangan takut untuk memasang iklan berbayar. Kunci dari pemasaran yang efektif terletak pada keaktifan dalam menggait minat calon pelanggan akan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa pemasaran organik saja dapat dengan cepat membangun bisnis. Manfaatkanlah iklan berbayar. Pasanglah iklan di banyak tempat atau situs strategis lain yang kemungkinan besar akan dikunjungi pelanggan potensial. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaian materinya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.